Kembali lagi kita belajar materi sosiologi bab yang pertama untuk kelas 10 yaitu tentang fungsi sosiologi untuk mengkaji gejala sosial di masyarakat. Part yang ketiga. Untuk part yang ketiga kita akan belajar mengenai gejala sosial di masyarakat, cabang-cabang ilmu sosiologi dan manfaat sosiologi. Gejala sosial dalam masyarakat. Gejala sosial adalah fenomena yang menandai munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Perlu kita ketahui, sebagai tanda suatu permasalahan, gejala sosial berbeda dengan permasalahan sosial itu sendiri. Namun, bukan berarti tidak berkaitan, keduanya justru berhubungan sangat erat. Sebagai contoh, kasus pencurian atau perampokan di perumahan elit bisa dianggap sebagai permasalahan sosial. Nah, gejala sosialnya adalah adanya ketimpangan ekonomi yang signifikan antar si kaya dan si miskin. Si miskin tertekan secara ekonomi, kemudian nekat mencuri di perumahan orang kaya. Secara umum, gejala sosial yang dihadapi negara Indonesia dan banyak negara lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah kependudukan. Masalah kependudukan yang seringkali muncul itu adalah seperti terjadinya benturan sosial antara penduduk asli dengan warga pendatang. Masyarakat asli suatu daerah seringkali berbenturan dengan pendatang baru, sehingga secara sukarela ataupun terpaksa tergusur dan harus bersedia menjual lahan mereka. Hal ini seringkali menimbulkan kecemburuan yang berakibat pada konflik. Permasalahan kependudukan yang kedua adalah bermunculannya kawasan pemukiman kumuh. Terlalu berkumpulnya pusat kegiatan pada suatu daerah tertentu dapat memunculkan daerah kumuh atau slum area, terutama di pusat kota, karena warga kelas bawah ingin menghemat pengeluaran. Munculnya pemukiman kumuh merupakan salah satu contoh masalah kependudukan yang sering sekali dihadapi negara Indonesia dan negara-negara lainnya. Permasalahan kependudukan yang ketiga adalah meningkatnya jumlah pengangguran, di mana akibat imigrasi dan terbatasnya peluang kerja yang berakibat pada semakin banyaknya pengangguran. Bahkan karena banyaknya pengangguran, sejumlah profesi pun biasanya terpaksa digeluti demi tetap bertahan hidup, seperti tukang beca, pedagang kaki lima, pengamen, tukang parkir, pemulung, pedagang asongan, pembantu rumah tangga, bahkan jadi pembersih jalan dan lain sebagainya. Permasalahan kependudukan yang keempat adanya masalah sulitnya mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan. Tidak seimbangnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani semakin menyulitkan kehidupan masyarakat. Warga yang tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan dipastikan akan terpaksa membiarkan anak-anak mereka tak bersekolah atau putus sekolah. Sementara terbatasnya fasilitas layanan kesehatan memunculkan kasus-kasus gizi buruk, wabah penyakit, hingga kematian akibat permasalahan yang tak tertangani oleh petugas kesehatan. Gejala sosial lainnya yang sering dihadapi oleh negara Indonesia dan negara lainnya adalah kejahatan. Secara sosiologis, menurut Clyde, Heller, dan Calhoun, terdapat beberapa jenis kejahatan. Kejahatan yang pertama adalah kejahatan tanpa korban atau victimless crimes. Sebuah kejahatan yang menjadikan pelaku sebagai korban tindakannya sendiri, seperti misalnya perjudian dan penyalahgunaan narkoba. Tipe kejahatan yang kedua adalah kejahatan terorganisasi atau organized crimes. Kejahatan secara berkomplot dan berkesinambungan serta memiliki jaringan. Contoh dari kejahatan ini adalah penjualan barang hasil kejahatan atau perjudian gelap. Tipe kejahatan yang ketiga adalah kejahatan terorganisasi transnasional atau transnational organized crimes. Kejahatan ini adalah kejahatan yang terorganisasi melampaui batas negara atau jaringan global. Contohnya adalah penyelundupan senjata, pencucian uang, perdagangan manusia lintas negara, atau human trafficking. Tipe kejahatan yang ketiga adalah kejahatan kerah putih atau white collar crimes.
kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terpandang atau orang yang berstatus sosial yang tinggi. Contohnya adalah korupsi. Tipe kejahatan yang terakhir atau yang ketiga adalah kejahatan perusahaan atau corporate crimes. Kejahatan yang dilakukan oleh atas nama organisasi formal atau perusahaan dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Contohnya adalah kejahatan perusahaan terhadap konsumen atau karyawan. Gejala sosial yang seringkali dihadapi oleh bangsa Indonesia bahkan negara lain yang terakhir adalah mengenai lingkungan hidup. Pencemaran merupakan salah satu permasalahan pelik lingkungan hidup. Secara umum, pencemaran dapat dibedakan menjadi jenis berikut. Yang pertama, yaitu pencemaran air. Air merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan sehari-hari. Namun, ulah manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sengaja maupun tidak disengaja, seringkali mengakibatkan pencemaran air. Misalnya, pembuangan bekas cucian atau pemutih kain secara sembarangan dapat menurunkan kualitas air. Yang kedua yaitu pencemaran tanah. Menurunnya kualitas tanah diakibatkan oleh limbah padat yang mencemari tanah seperti limbah anorganik yang sulit terurai dan menurunkan kualitas tanah. Contohnya adalah limbah plastik, logam, dan kaleng. Yang ketiga yaitu pencemaran udara. Efek pembakaran bahan bakar pada kendaraan juga dapat mengakibatkan udara tercemar. Pencemaran demi pencemaran tersebut jika tidak ditanggulangi dengan baik, maka berpotensi menurunkan kualitas hidup manusia sehingga menimbulkan beragam permasalahan sosial. Kesulitan memperoleh kebutuhan air akibat tingginya pencemaran air, misalnya dapat menimbulkan konflik demi memperebutkan sumber air yang tidak tercemar. Menurunnya kualitas kesuburan tanah karena pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup anggota masyarakat yang menggantungkan diri dari sektor agraris atau pertanian. Sementara, pencemaran udara dapat menimbulkan gangguan kesehatan sehingga menambah pengeluaran warga yang mungkin tak tertanggung oleh penghasilannya. Selanjutnya, yang akan kita pelajari adalah mengenai bidang kajian atau cabang ilmu sosiologi. Cabang ilmu sosiologi yang pertama yaitu sosiologi keluarga. Sosiologi keluarga mengkaji beragam gejala sosial dalam keluarga akibat perubahan pola dan sifat hubungan serta bergulirnya proses modernisasi. Contoh gejala sosial yang dikaji oleh sosiologi keluarga adalah perubahan tipe keluarga. Masyarakat dahulu lebih memilih tipe keluarga luas atau extended family, di mana dalam sebuah rumah terdapat berdiam suami, istri, anak, beserta anggota keluarga lainnya, baik itu dari pihak suami maupun istri. Akan tetapi, seiring berkembangnya kemandirian dan kebutuhan terhadap privasi, kini pasangan yang baru menikah umumnya memilih untuk langsung memisahkan diri dan membentuk keluarga inti atau nuclear family. Cabang ilmu sosiologi yang kedua yaitu sosiologi gender. Sosiologi gender mempelajari gejala sosial akibat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, isu-isu perempuan serta pemberdayaan perempuan. Contoh permasalahan sosial yang dikaji adalah KDRT dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Cabang ilmu sosiologi yang ketiga yaitu sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari gejala sosial terkait peran agama dalam masyarakat, hubungan sosial antar pemeluk agama dan perubahan pada kelompok-kelompok keagamaan. Contoh gejala sosial yang dikaji oleh sosiologi agama adalah bermunculannya aliran sesat dan menyesatkan. Cabang ilmu sosiologi yang keempat yaitu sosiologi hukum. Sosiologi hukum mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial. Misalnya, lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum yang terlibat korupsi.
Cabang ilmu sosial yang kelima yaitu sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi membahas gejala sosial terkait kegiatan ekonomi manusia dalam masyarakat. Contoh gejala sosial yang dikaji adalah misalnya tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda sebagai wujud tindakan sosial untuk mengembangkan kemandirian dan meningkatkan taraf hidup. Cabang ilmu sosiologi yang keenam yaitu sosiologi industri. Sosiologi industri mengkaji beragam gejala sosial termasuk dinamika hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pihak lainnya. Contoh gejala sosial yang dikaji oleh sosiologi industri adalah konflik antara pengusaha dan pekerja terkait masalah pengupahan maupun kondisi kerja. Cabang ilmu sosiologi yang ketujuh yaitu sosiologi kependudukan. Sosiologi kependudukan mempelajari gejala sosial terkait akibat dari interaksi antara faktor-faktor sosial dengan demografi atau kematian atau kelahiran penduduk. Contoh gejala sosial yang dikaji oleh sosiologi kependudukan adalah pengaruh nilai budaya terhadap tingkat kelahiran atau kematian penduduk. Seringkali dijumpai di Indonesia bahwa nilai budaya banyak anak banyak rezeki telah mempersulit upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Cabang ilmu sosiologi yang selanjutnya adalah sosiologi pedesaan. Sosiologi pedesaan membahas gejala sosial yang terjadi di desa. Misalnya, lunturnya solidaritas masyarakat desa akibat pengaruh nilai modern seperti individualisme. Selanjutnya yaitu sosiologi perkotaan. Sosiologi perkotaan mempelajari gejala sosial yang terjadi pada masyarakat perkotaan dan pola interaksi di dalamnya. Misalnya munculnya kawasan pemukiman kumuh di kota besar akibat laju urbanisasi. Cabang ilmu sosiologi yang ke-10 yaitu sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan mengkaji hubungan timbal balik antara lembaga-lembaga pendidikan dengan lembaga lainnya dalam masyarakat, serta interaksi yang terjadi di dalam lembaga pendidikan tersebut. Cabang ilmu sosiologi yang selanjutnya yaitu sosiologi pembangunan. Sosiologi pembangunan mempelajari aspek sosial dalam pembangunan, mencakup pertimbangan sosial dalam menyusun kebijakan, pelibatan masyarakat sebagai aktor, hingga gejala sosial yang ditimbulkan oleh pembangunan pusat perbelanjaan modern. Contoh gejala sosial yang dikaji oleh sosiologi pembangunan adalah terdesaknya pedagang pasar tradisional akibat maraknya pembangunan pusat perbelanjaan modern seperti mal. Selanjutnya cabang ilmu sosiologi politik. Sosiologi politik membahas mengenai gejala sosial dalam kelembagaan politik dan kekuasaan. Contohnya yaitu seperti konflik antara kelompok masyarakat akibat persaingan politik para elit menjelang pemilihan umum. Cabang ilmu sosiologi yang terakhir yaitu sosiologi deviasi. Sosiologi deviasi membahas mengenai perilaku manusia dalam pergaulannya dengan individu atau kelompok lain yang secara umum dipandang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Contoh gejala sosial yang dikaji oleh sosiologi deviasi adalah penyalahgunaan narkoba yang ternyata melalui sebuah proses atas 3 tahap, yaitu belajar menghisap dengan benar, mulai mengenal, dan barulah mengalami kecanduan. Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu tentunya memiliki manfaat untuk dipelajari. Menurut Surjono Sukanto, ada 4 manfaat dari sosiologi. Yang pertama yaitu sebagai perencanaan sosial.
Perencanaan sosial adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan manusia dalam masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mengatasi kemungkinan timbulnya masalah terkait perubahan yang terjadi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan lebih bersifat preventif atau pencegahan. Sosiologi dapat dimanfaatkan dalam perencanaan sosial karena memiliki kemampuan mengantarkan seorang perencana untuk memahami perkembangan masyarakat, perbedaan taraf kehidupan, serta pola umum masyarakat. Manfaat sosiologi yang selanjutnya yaitu penelitian. Sosiologi memiliki metode dan instrumen penelitian yang digunakan untuk menemukan fakta. Objek penelitian sosiologi mencakup hampir seluruh aspek keberadaan individu dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi sendiri memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain dalam hal bidang penelitian di masyarakat. Adapun kelebihannya seperti contohnya mampu mendalami pola-pola tingkah laku manusia dalam masyarakat, mampu memahami sistem kata, kode, atau berbagai istilah yang digunakan oleh masyarakat sebagai objek penelitian, dan lain sebagainya. Manfaat sosiologi yang selanjutnya yaitu dalam bidang pembangunan. Edi Suharto menyatakan bahwa pembangunan merupakan segenap usaha yang diinginkan dan direncanakan untuk mencapai kemakmuran material dan sosial yang lebih baik, lebih maju, dan lebih diharapkan dari kondisi sebelumnya. Menurut pendapat Surjono Sukanto, kegunaan sosiologi sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan ada pada tahap yang pertama perencanaan, yang kedua yaitu pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, sosiologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial, dan sistem serta saluran komunikasi sosial. Kemudian pada tahap pelaksanaan, sosiologi dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi terhadap kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat dan mengamati proses perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Sosiologi dapat melakukan suatu kajian terhadap perbaikan terhadap dampak-dampak sosial dari keseluruhan proses pembangunan yang sudah dijalankan. Manfaat sosiologi yang terakhir yaitu adalah pemecahan masalah sosial. Melalui sosiologi diharapkan semakin memahami realitas kehidupan sosial dan segala permasalahan sosial yang ada. Untuk mengatasi masalah sosial dibutuhkan pergaulan yang luas, juga kerjasama dengan segala pemangku kepentingan. Upaya mengatasi masalah sosial diperlukan suatu penanggulangan. Proses penanggulangan dalam kajian sosiologi umumnya berlangsung melalui sejumlah tahap. Adapun tahap dalam mengatasi masalah sosial yang pertama adalah tahap identifikasi. Tahap identifikasi digunakan untuk menyadarkan anggota masyarakat mengenai adanya suatu gejala yang pantas disebut sebagai masalah sosial. Identifikasi masalah dapat berfungsi mengubah masalah sosial yang bersifat tersembunyi menjadi nampak, agar seluruh masyarakat menyadari dan berusaha mengatasinya secara bersama-sama. Tahap yang kedua yaitu tahap diagnosis. Tahap diagnosis dilakukan setelah masalah sosial teridentifikasi sehingga mendorong munculnya tanggapan dari masyarakat berupa tindakan bersama untuk mengatasinya. Proses ini akan sangat membantu untuk menentukan tindakan terbaik dalam mengatasi suatu masalah sosial. Mendiagnosis masalah sosial pada dasarnya adalah mencari sumber masalah. Berkaitan dengan hal tersebut, Eitzen menyatakan bahwa ada dua pendekatan untuk mendiagnosis masalah sosial. Yang pertama yaitu pendekatan person blame approach, yaitu di mana pendekatan ini dengan mencari sumber masalah sosial pada individu. Contohnya, apabila terjadi peningkatan kasus tawuran antar pelajar, person blame approach akan langsung berkesimpulan bahwa hal tersebut disebabkan oleh didikan orang tua yang kurang baik, sehingga banyak individu atau pelajar
yang memiliki sifat atau kepribadian yang menyimpang. Pendekatan yang kedua yaitu system blame approach. Dalam system blame approach, sumber masalah dianggap berada pada sistem. Sumber masalah sosial dianggap berkaitan dengan struktur sosial, lembaga sosial, dan lain sebagainya. Contohnya, apabila terjadi peningkatan kasus tawuran antar pelajar, sistem blame approach mungkin saja berkesimpulan bahwa penyebab dari tawuran antar pelajar tersebut adalah kegagalan fungsi lembaga pendidikan atau sekolah dalam menghasilkan individu atau pelajar yang santun, beradab, dan bermoral. Dan yang terakhir, tahap pemecahan masalah. Tahap pemecahan masalah sosial atau treatment dalam kajian sosiologi harus dilakukan melalui usaha-usaha untuk mengurangi atau membatasi berkembangnya masalah sosial agar tidak berkembang. Sampai di sini materi kita untuk bab yang pertama tentang fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial. Jika ada pertanyaan, silahkan buat di kolom komentar. Terima kasih.